teman-teman sekalian, Pak Tito, Pak Menteri, teman-teman Pak Fitra, teman-teman dari Bluebird, Ibu Sinta, Pak Alan ya, kemudian Pak Sorong. Pertama-tama saya minta maaf karena tiba-tiba sore tadi saya ditelepon oleh ajudan Pak Habibie diminta datang ke rumah beliau. Dan tadi saya cerita juga masih bahwa saya sedang ada kegiatan di sini, tapi beliau kayaknya ada banyak yang mau dikatakan tadi, jadi 2 jam tadi kita diajak makan, diajak nonton, bukan, diajak nonton itu trailer filmnya beliau. Rudy Habibie yang baru, diajak dengar musiknya yang berjudul Mencari Cinta dan Mata Air, dan filsafat dari film ini diterangkan agak lama seperti menerangkan sebuah pesawat terbang, kira-kira begitu. Diselangi sama isu-isu politik belakangan. Beliau juga titip salam ke teman-teman karena beliau sangat masih aware dengan apa yang terjadi. Jadi di ruang tunggunya tadi saya lihat banyak buku baru. Bapak dapat buku dari mana, Pak? Saya beli sendiri. Bagaimana caranya? Ya, credit card, Amazon.com kata dia begitu tadi. Jadi banyak sekali buku dan buku-buku baru. Jadi itu yang pertama, saya minta maaf kepada teman-teman. Yang kedua, ini Pak Miftah kalau saya tidak diwawancara, ini bisa-bisa saya tidak mengerti apa yang mesti saya katakan. Sebab terus terang saya merasa di komunitas seperti ini negara itu menjadi seperti tidak relevan. Jadi negara itu seperti tidak punya makna karena semua yang kita bicarakan itu sebetulnya tidak memerlukan negara. Jadi dan sepertinya memang tren masa depan itu negara bisa saja kehilangan penggemarnya. Dan kita menemukan negara baru yang virtual sifatnya. Ya, maka masa depan kita itu nanti disebut e-demokrasi, partai politiknya e-party atau e-politics begitu. Dan kita terikat oleh otoritas yang namanya aplikasi. Jadi jangan-jangan memang kita akan masuk ke dalam fase di mana negara itu tidak terlalu diperlukan, tidak terlalu relevan gitu. Jadi falsafah Leviathan, ya, Thomas Hobbes, dan lain-lain itu menjadi seperti tidak penting. Nah, oleh sebab itu ketika kita bertanya tentang tema ini, bagaimana Indonesia bisa unggul, maka sebetulnya Indonesia dalam persepsi itu harus agak mengalami perubahan makna. Ya, Indonesia harus didekonstruksi sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu mengandung persepsi negara yang terlalu kuat. Dan saya kira itulah yang kita lakukan 18 tahun yang lalu ketika anak-anak muda ya naik ke gedung ini menuntut perubahan besar. Dan saya bersyukur salah satu yang hadir 18 tahun yang lalu di gedung ini adalah saya sendiri, ya, memimpin demonstrasi mahasiswa untuk meminta rezim dijatuhkan. Karena rezim ini heavy negara dan dia sudah seperti tidak relevan dengan dinamika publik, begitu. Nah, itu sebabnya kalau kita membagi di dalam konsep troika lama, negara, pasar, dan rakyat itu, konstitusi kita itu merespon satu perubahan yang mendasar bahwa jika dulu kita menganggap negara adalah segala-galanya, ya, negara lebih penting seperti filsafat Thomas Hobbes, ya, Leviathan, negara dianggap lebih penting daripada rakyat, ya. Maka di dalam konstitusi kita yang baru, kita melakukan amandemen 4 kali dan
Di situ dikatakan bahwa rakyat itu lebih penting daripada negara. Nah, ini sebetulnya pintu masuk yang baik bagi pemikiran ke arah dunia digital industry sekarang ini. Ya, ketika semua struktur itu hancur, ya. Ketika semua struktur menjadi tidak relevan. Siapa yang berpikir struktur, dia akan usang bersama struktur, termasuk negara. Kalau terlalu berpikir struktur, dan beban APBN kita ini terlalu habis untuk membiayai struktur, itu negara akan kalah kompetisi dan dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, negara mengambil sikap atau konstitusi mengambil sikap rakyat dianggap lebih penting daripada negara. Sebagaimana masa lalu, manusia itu lebih penting dan dia adalah dalam troika itu adalah elemen yang lebih awal muncul. Manusia lebih awal muncul daripada pasar, manusia lebih awal muncul daripada negara, maka tren masa depan itu juga manusia lebih penting daripada negara. Ya. Maka kalau kita menyisir amandemen konstitusi kita itu jelas di situ, pertama kekuasaan pemerintahan eksekutif terutama itu dirampas. Begitu banyak kewenangan dari presiden dan eksekutif dirampas dan dilucuti, dan diberikan kepada penguatan rakyat, dan cirinya adalah betapa kuatnya hak-hak rakyat di dalam konstitusi kita yang baru. Itu juga nanti yang menjelaskan untuk terutama Menteri Kominfo supaya otoritas negara dalam industri digital itu jangan terlalu mengekang, ya. Seperti undang-undang IT yang menurut saya banyak sisi-sisi kebablasannya. Sebetulnya karena undang-undang itu sendiri dibuat dalam transisi ketika memang undang-undangnya belum ada. Atau regulasi serupa belum ada. Dan negara itu seperti gelagapan. Saya ingat karena saya ikut dalam perdebatan undang-undang IT itu, orang cuma pengen bikin supaya ada aturan. Sebetulnya itu dasarnya. Dan kalau kita baca itu notulensi perdebatannya lucu-lucu, ya. Misalnya ada seorang anggota DPR, saya sudah lupa karena itu dibuatnya di periode pertama saya di DPR, dia mengatakan kita perlu undang-undang ini segera, sebab saya beberapa kali ke ATM katanya kartu saya ditelan sama ATM dan saya nggak ngerti bagaimana cara menuntutnya, katanya begitu. Jadi dia punya kita ini tidak punya persepsi yang rumit. Yang penting ada dulu, itu sebabnya kemudian undang-undang ini banyak memakan korban juga di kemudian hari, dan ini saya kira perlu amandemen baru. Jadi sikap negara sekarang itu, rakyat itu lebih penting, karena itulah kebebasan sipil, termasuk kebebasan kita di dunia digital itu, harus betul-betul digaranti, sebab itulah cara rakyat belajar dan memperkuat negara pada nantinya. Karena apapun negara kuat itu tidak lagi didefinisikan sebagai negara yang punya senjata, negara yang punya militer, atau negara yang punya struktur BUMN yang banyak, atau ekonomi yang didominasi bisnisnya oleh negara atau tentara. Tetapi negara yang kuat adalah jika masing-masing anggota rakyatnya, individunya itu bisa kadang-kadang bertindak lebih kuat daripada negara. Seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana. Orang-orang tadi yang kita sebutkan itu orang-orang aneh sebetulnya di luar, begitu ya. Di dalam pasar itu diterima Pak Miftah, tapi kadang-kadang politik itu orang aneh tidak terlalu bisa diterima, ya. Mulai curhat, Bos. Orang seperti Zuckerberg itu yang dia memiliki penduduk paling banyak sekarang ini. Dia lebih besar dari Cina daratan. Ya, kalau berapa Facebook sekarang Mbak Sinta? 1 billion lebih kan, sudah lebih besar dari Cina daratan. Jadi presiden terkuat di dunia ini namanya Mark Zuckerberg. Karena dia memberikan influence rutin kan melalui message harian dia dan seterusnya itu. Dan yang lain-lain, ya. Termasuk mudah-mudahan nanti Mbak Sinta kita bisa lebih kuat dari presiden Indonesia, ya. Tidak perlu khawatir gitu. Nah, jadi itu kira-kira sedikit banyak menyebabkan Indonesia menjadi relevan di mata Anda. Hargailah bahwa Indonesia sekarang mengambil sikap bahwa rakyat dan dinamikanya lebih penting daripada negara.
Yang penting kita jamin adalah karena konstitusi masih kita akui sebagai tempat kita untuk bersama-sama, ya, persepsi lama daripada negara itu adalah necessary evil daripada tidak ada, ya, meskipun jelek begitu ya, tapi harus ada lah kira-kira begitu. Tapi perlu dijamin bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta di dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu saja sebetulnya. Bagaimana cara kita mencapainya? Ya, kalau dulu kita anggap negara atau struktur negara pemerintahan lebih penting, maka sekarang kita anggap ini sepertinya lebih tepat. Karena dunia menjelaskan kepada kita, kadang-kadang ada individual yang lebih kaya daripada negara. Jadi manusia itu bisa lebih kuat dari negara per individual. Karena itulah berpihak kepada menguatnya individu, menguatnya rakyat itu adalah salah satu pendirian yang penting. Nah, untuk itu saya tutup Pak Miftah ya dengan menganjurkan ya agar dialog seperti ini lebih dipersering, karena terus terang di antara sebab kita sekarang ini melihat begitu banyak kekacauan, karena negara kadang-kadang kurang antisipatif dengan pertumbuhan dan perkembangan rakyatnya ini. Kita berada di belakang. Gitu. Ya mohon maaf, ini ada Pak Rudiantara sebagai orang pemerintah, tetapi beliau kan sebenarnya orang corporate, orang market. Ya. Mudah-mudahan lebih banyak sebenarnya, tidak harus orang itu merintis menjadi pengusaha lalu kemudian menjadi pejabat, tapi harus banyak pejabat yang mau membaca, rajin membaca, sehingga dia mengerti bagaimana cara mengantisipasi tren dari kebebasan sipil kita sekarang ini, kebebasan anak-anak muda, generasi Y, generasi Z ini, yang menciptakan kehidupannya sendiri, dan kadang-kadang kehidupannya yang virtual itu jauh lebih relevan daripada upacara-upacara formil yang ada di dalam kehidupan sosial lama. Orang-orang ini perlu diantisipasi dan diberikan jalan supaya kita tidak bingung ya. Kalau kita mengambil contoh konflik antara Uber dengan Bluebird kemarin, itu menurut saya diantara sebabnya adalah karena ada ambiguitas dalam negara sendiri dan kabinet sepertinya persepsinya tidak sama. Ya, Menteri Kominfo lebih cenderung melihat market tidak boleh kita stop karena itu adalah masa depan kita. Yang menghidupkan negara adalah market, bukan sebaliknya. Negara tidak bisa menghidupkan market. Kita sudah tidak punya sumber daya alam untuk membayar rakyat kita. Ini Indonesia baru, yang sumber daya alamnya itu sudah nggak bisa dieksploitasi terus-menerus. Yang bisa kita eksploitir adalah manusia. Manusia dengan kebebasannya, dia menciptakan income dan income itu dipakai untuk membiayai negara, bukan sebaliknya begitu. Tetapi ada menteri yang terlalu strict, ya, negara harus kuat, negara harus begini dan seterusnya, akhirnya rakyat berkelahi sendiri. Nah, kita memerlukan ya negara baru dengan falsafah baru yang pro terhadap digital. Mudah-mudahan Pak Rudi semakin punya influence dalam kabinet, sehingga betul-betul kita menyaksikan lahirnya realitas baru yang tidak saja mengakomodir kelompok-kelompok tertentu, tetapi menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengejar kesejahteraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.